I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam Jawa yang berdiri pada seperempat akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk terhadap Majapahit. Majapahit yang telah melemah pada saat beberapa tahun sebelum ibu kota Bintaro melepaskan diri. Mata pencaharian di masa kerajaan Demak antara lain pertanian, perikanan, dan perdagangan. Lahirnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah di tahun 1475 dan berakhir pada tahun 1540. Raden Patah merupakan pendiri kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, Kesultanan Demak Bintaro, dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Keturunannya langsung dari Marja Majapahit. Prabu Brawijaya berperan penting dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di Demak. Raden Patah merupakan raja pertama yang memerintah dalam Kesultanan Demak yang memerintah sekitar tahun 1500 Masehi. Raden Patah adalah putra dari Prekertabumi atau Brawijaya V yang dikenal sebagai raja terakhir pada masa kerajaan Majapahit. Kehidupan masyarakat di masa kerajaan Demak. Kehidupan sosial masyarakat Demak telah berjalan teratur sejak pemerintahan diatur dengan hukum Islam. Akan tetapi, norma-norma atau tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. Hasil kebudayaan kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam sebagai kepercayaannya. Beberapa bukti peninggalan kerajaan Demak yang sangat erat dengan agama Islam, Masjid Agung Demak dan makam Sunan Kalijaga. Peninggalan masa kerajaan Demak, makam Sunan Kalijaga, Masjid Agung Demak, Lawang Bledek, Soko Guru, Surya Majapahit, Dampar Kencana, situs Kolam Wudu, Piring Campa, Maksra, dan juga Mihrab. Keruntuhan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak runtuh dikarenakan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasaan Pajang pada 1556. Pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh Arya Penangsang yang membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kaliyamat. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah menjadi penguasa jalur pelayaran dan jalur perdagangan. Kerajaan Banten menjadi salah satu kerajaan yang memiliki peranan penting dalam perdagangan rempah sekaligus penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Bahkan pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-17, Banten menjadi pusat perdagangan. Lahir dan runtuhnya Kerajaan Banten. Kerajaan Banten dibentuk pada tahun 1526 dan runtuh pada tahun 1813. Raja pertama dalam sejarahnya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Awal pendirian Kerajaan Banten merupakan salah satu pelabuhan di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda, Pajajaran di bawah pimpinan Fatahillah. Gabungan antara Demak dan Cirebon yang berhasil merebut pelabuhan itu di tahun 1525. Silsilah para Sultan Banten. Sultan Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Sultan Abdul Mufakir, Sultan Abdul Ma'ali. Fakta unik. Pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-17, di bawah kekuasaan Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten menjadi salah satu kota perdagangan rempah-rempah di kawasan Asia Tenggara dan dikenal sebagai pusat kerajaan Islam. Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan yang penduduknya beragama Islam. Peninggalan Kerajaan Banten. Masjid Salafiyah Banten, Istana Keraton Kaibon, Meriam Ki Ali, dan Danau Taki Sandi. Kesultanan Samudra Pasai didirikan oleh Meurah Khoir pada abad ke-11 di pesisir timur Laut Aceh. Meurah Khoir bergelar Maharaja Mahmud Syah yang memerintah dari tahun 1042 hingga 1078.
Pengganti Meora Khair adalah Maharaja Ghiyasuddin dari 1133 sampai 1155. Raja berikutnya adalah Meora Nui yang bergelar Maharaja Nuruddin sampai 1155 sampai 1210. Raja ini dikenal dengan nama Tengku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil, yang sebenarnya seorang laksamana dari Mesir yang ditugaskan untuk merebut pelabuhan di Gujarat. Hingga wafatnya, ia tidak memiliki keturunan, sehingga perebutan kekuasaan pun tak terhindarkan. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai Sejarah Melayu dan Pari-Pari dan Nabola, Meora Silu dan laskar yang masih tersisa menghancurkan ibu kota Bandar Pasai pada tahun 1285. Ia naik tahta dengan gelar Sultan Malik As-Soleh yang berlangsung sejak 1285 sampai 1297. Masyarakat Samudra Pasai selanjutnya adalah Sultan Muhammad Malik Zahir. Sekitar tahun 1360-an. Kerajaan Samudra Pasai ini runtuh. Penyebab runtuhnya kerajaan ini tidak diketahui dengan jelas, namun secara bertahap kerajaan ini terus mengalami kemunduran. Dari catatan-catatan sejarah diketahui bahwa Kesultanan Samudra Pasai berada di bawah pengaruh Kerajaan Majapahit. Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar merupakan salah satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Rakyatnya berasal dari daerah di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Sejak tahun 1605, raja-raja Goa banyak-banyak yang memeluk agama Islam pada tahun 1605 sampai 1611. Kesultanan Goa menyerang dan menaklukkan kerajaan Bone sehingga pengaruh Islam menyebar ke berbagai wilayah Makassar dan Bugis. Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda sudah memasuki wilayah Sulawesi sejak abad ke-15. Luasnya pengaruh Kesultanan Goa dianggap sebagai ancaman kegiatan FOC untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah hingga dijuluki sebagai The Hansjes van het Oosten atau ayam jantan dari benua timur. Dalam sejumlah serangan militer, penguasa Goa yang sukses ini berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan tetangganya, termasuk kerajaan Siam. Ia menciptakan sebuah pola ambisi imperial yang berusaha ditandingi oleh penguasa-penguasa setelah. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Short dark hair, but those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkuasa antara abad ke-16 hingga abad ke-18. Pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Agung pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Mataram mampu menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya, termasuk Madura. Selain itu, kerajaan yang terletak di Kota Gede, Yogyakarta ini pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah didirikannya loji-loji dagang di pantai utara. Masa kekuasaan Kerajaan Mataram Islam berakhir pada tahun 1755 Masehi, setelah ditandatangani Perjanjian Giyanti yang disepakati bersama VOC. Dalam kesepakatan tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Nagari Kesultanan Ngayogyakarta dan Nagari Kasunanan Surakarta. Peninggalan pada masa Mataram Islam, yaitu Candi Agung, Masjid Kota Gede, Benteng Westerburg, dan lain-lain. Kehidupan masyarakat di masa Kerajaan Mataram Islam yaitu tertata dengan baik berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama begitu saja. Sejarah berdirinya Kerajaan Banjarmasin. Sejarah berdirinya Kerajaan Banjarmasin ini tidak bisa lepas dari negara Daha, kerajaan Hindu yang pernah berkuasa saat itu. Kerajaan negara Daha, Raden Sukarama,
mewasiatkan tahta kerajaan kepada cucunya, Raden Samudra. Wasiat itu menyebabkan Raden Samudra terancam keselamatannya karena putra Maharja Soekarama juga berambisi menjadi raja. Polemik perebutan kekuasaan ini menyebabkan Pangeran Samudra kemudian melarikan diri sampai hilir Sungai Barito. Dalam pelariannya, Raden Samudra membentuk kesepakatan dengan komunitas Melayu untuk membantu merebut kembali tahtanya. Komunitas mau membantu merebut kembali tahta Raden Samudra asal mereka tidak perlu membayar upeti kepada negara dalam. Untuk merebut kembali tahtanya, Raden Samudra kemudian meminta bantuan kepada kerajaan Demak. Sultan Demak setuju dengan permintaan itu, asalkan Raden Samudra dan pengikutnya mau memeluk agama Islam. Setelah sepakat penyerangan dilakukan dan Raden Samudra berhasil merebut tahtanya kembali. Raden Samudra yang kemudian diberi gelar Sultan Suryansyah ini pun mengukuhkan dirinya sebagai penguasa kerajaan Banjarmasin. Keruntuhan kerajaan Banjarmasin. Kerajaan Banjarmasin sempat terancam diserang oleh Kesultanan Mataram Islam di bawah pimpinan Sultan Agung Hanyarakusuma. Namun setelah dilakukan perjanjian damai 1637, hubungan kedua kerajaan Islam sempat tegang kini membaik. Sejarah kerajaan Banjarmasin di Kalimantan. Sejarah kerajaan Banjarmasin di Kalimantan seperti Borneo, Sambas, Lawai, Sukanda, Kota Waringin, Membuang, Sampit, Mendawai, Kutai, Pulau Laut hingga Swarangan. Saat mencapai masa kejayaannya, kerajaan Banjarmasin menjadi kerajaan terkuat di Pulau Kalimantan. Tinggalan Candi Agung. Kehidupan masyarakat lebih ditekankan pada budaya Islam dengan tidak meninggalkan unsur budaya tradisionalnya. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan Islam yang didirikan oleh Sultan Ali Muhyiddin pada 1496 Masehi. Kerajaan ini terletak di Provinsi Aceh, yakni di kota Banda Aceh. Kerajaan Aceh berkembang pesat pada masa pemerintah Sultan Iskandar Muda yang memerintah dari tahun 1607 sampai 1636. Pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda terdapat banyak sekali kemajuan, antara lain yaitu 1. Bidang perdagangan. 2. Bidang politik. Dalam kehidupan politik, kerajaan Aceh berhasil menginvasi wilayah lain seperti Johor, Bawang, Kedah, Aru, dan lainnya. 3. Bidang keagamaan. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, penyebaran agama Islam semakin luas dan aturan-aturan yang diberlakukan adalah aturan berdasarkan kaidah Islam. Runtuhnya kerajaan Aceh. Dan ini dipicu oleh pemimpin yang kurang cakap. Setelah meninggalnya Sultan Iskandar Thani, kerajaan Aceh tidak memiliki pemimpin yang tampil dan cakap. Peninggalan sejarah kerajaan Aceh yaitu ada 3 di antara lain. 1. Masjid Baitur Rahman. 2. Mata uang koin. 3. Makam Sultan Iskandar Muda. Giginya ompong menggerang rantai budal mandang nyusah. Uyo gundul kesana kesini ngampek kendul. Gendru tela-telo tampak lo yo. Jangkau jalannya miring-miring edo yo. Belum selesai menaku nong Cino. Ropak moyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cino. Kerajaan Ternate dan Tidore.
Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam yang sama-sama bersaing menjadi kekuatan utama di Maluku. Tempat ini sangat kaya dengan rempah-rempah sehingga bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda saling bersaing merebutkan rempah-rempah tersebut. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Zainal Abidin pada tahun 1486 sampai 1500. Dengan masuknya bangsa Eropa, masyarakat Maluku menjadi beragama Katolik, Protestan, dan Islam. Kehidupan zaman kerajaan Ternate dan Tidore terdapat dalam bidang 1. Bidang politik. Dalam bidang politik, kerajaan Ternate dan Tidore, masyarakat diharuskan melaksanakan sistem penyerahan wajib rempah-rempah kepada VOC. 2. Bidang keagamaan. Agama Islam menyebar di kerajaan Ternate dan Tidore pada abad ke-14. Namun kedatangan bangsa Eropa menjadi agama yang berbeda-beda, yaitu Islam, Katolik, dan Protestan. 3. Bidang ekonomi. Kehidupan ekonomi kerajaan Ternate dan Tidore sangat maju karena dipengaruhi oleh perkebunan, rempah-rempah yang sangat melimpah, dan kegiatan perdagangan yang sangat ramai. Runtuhnya kerajaan Ternate dan Tidore. Hal ini disebabkan oleh kerajaan Ternate dan Tidore yang diadu domba oleh bangsa asing yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Peninggalan sejarah kerajaan Ternate dan Tidore yaitu ada 3, di antara lain 1. Keraton Kesultanan Ternate, 2. Masjid Sultan Ternate, 3. Makam Sultan Batuwoh. Demikian kiranya yang bisa kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih.